Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami muliakan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kembali kami datang kepadamu Tuhan di dalam ibadah kami. Kami rindu untuk mendapatkan firman Tuhan yang akan menuntun dan yang akan menolong kami untuk menjalani hari-hari kami ke depan. Ketika firman itu boleh ditaburkan, firman itu boleh berbicara kepada kami, sehingga ketika hari-hari ke depan yang boleh kami lalui ada hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, maka hal itu mengingatkan kami untuk kami menjauhinya, sehingga kami tidak tercebur jauh ke dalam. Pada akhirnya kami semakin jauh daripada Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, kami rindu sebagaimana minggu-minggu sebelumnya Tuhan sudah boleh memberkati ketika kami boleh beribadah dan kami menyembah kepada Tuhan. Demikian juga pada hari ini kami rindukan kiranya Tuhan akan menolong dan juga akan memberkati kami semua ketika kami boleh mendengarkan daripada firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan, berkati hamba juga yang boleh menyampaikan firman-Mu, agar dengan kuasa yang datang daripada Allah saja akan sungguh-sungguh memberkati. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom bagi kita semuanya. Shalom. Ya, puji Tuhan. Kalau hari ini boleh diberikan kesempatan melalui tukar mimbar PGMW 7, yang khususnya hamba Tuhan Ibu Pendeta Lydia boleh menyambut saya, boleh menyampaikan firman Tuhan di tempat ini. Perkenalkan, nama saya Pendeta Pardiaman Putra Damanik. Saya Gembala Sidang GKMI Karispia Medan yang dekat Simpang Selayang. Saya bersama dengan istri saya, Ibu Esther Happy Kurniasari, yang di sebelah sana. Mungkin bisa berdiri Bu, ya, karena memang belum kenal ya. Ya, kami sudah berkeluarga 19 tahun. Dan anak kami yang pertama sudah kuliah di Jakarta, di STT Amanan Agung di Jakarta. Jadi kami punya 2 orang anak, yang satu lagi kelas 2 SMP. Selama ini kami melayani cabang yang ada di Pematang Siantar. Karena Bapak Pendeta Antoni sudah emeritus pada waktu itu, maka kami dipindah tugaskan di Medan, di Simpang Selayang ini, di GKMI Karispia yang ada di Medan. Puji Tuhan, kalau pada hari ini boleh bersama-sama di tempat ini untuk boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan, berbagi daripada firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini akan menjadi satu kekuatan di dalam kehidupan kita. Nah Bapak Ibu serta Saudara, tema yang boleh disampaikan pada waktu itu saya tanya Ibu Pendeta apa yang akan mau disampaikan ya. Maka Ibu Pendeta kirimkan melalui WA dan dia sampaikan peran suami istri Kristen di dalam keluarga. Jadi kita akan coba melihat dan coba memperhatikan apa yang menjadi peran suami istri Kristen. Jadi kita tidak membuka yang lebih lebar atau peran suami istri di dalam keluarga yang secara besar, tapi kita coba persempit di dalam peran istri, suami istri Kristen saja dulu, sehingga pada akhirnya kita dapat melihat apa yang harus boleh kita lakukan sebagai suami istri atau calon suami istri yang nanti akan menikah. Nah, biarlah ini nanti akan menolong kita, paling tidak bisa kita memahami apa yang harus kita lakukan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan 8. Di dalam 1 Petrus atau daripada Petrus, 1 Petrus pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, sedikit saya lewatkan dari perikopnya supaya nanti kita bisa dapat kesimpulannya ya. Kita akan baca ayat 1, saya ayat 1, kita semua ayat 2 sampai dengan ayat 8, nanti kita akan secara membacanya bersama-sama. Baik TB1 maupun TB2 kita akan perhatikan Alkitab kita, baik cetak maupun elektronik, mari kita perhatikan bersama-sama. Saya akan mulai ayat 1, kita semua ayat yang kedua. Demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu
supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Perhiasanmu janganlah secara lahiriah, yaitu dengan mengepang-ngepang rambut, memakai perhiasan emas, atau dengan mengenakan pakaian yang indah-indah. Sebab demikianlah caranya perempuan-perempuan kudus dahulu berdandan, yaitu perempuan-perempuan yang menaruh pengharapannya kepada Allah. Mereka tunduk kepada suaminya. Demikian juga kamu suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai sesama ahli waris anugerah kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Bersama-sama, akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan seterusnya sampai di dalam ayat yang ke-12. Sebagai kesimpulan dari apa yang boleh disampaikan berkaitan secara khususnya di dalam 1 Petrus pasal yang kedua sampai dengan pasal yang ketiga. Jadi ada runtutannya, apa yang disampaikan di dalam 1 Petrus pasal yang kedua sampai dengan 1 Petrus pasal yang ketiga. Maka Petrus berkata akhirnya, ya, atau dikatakan finally, akhirnya inilah, dari semua hal yang boleh dibicarakan, dari semua hal yang boleh disampaikan, akhirnya. Jadi ketika ada kata akhirnya, berarti inilah tujuan. Akhirnya, sama seperti ketika kedatangan Kristus yang kedua kali, Bapak Ibu, ketika Tuhan Yesus akan datang yang kedua kali, maka segala sesuatunya sudah akan berakhir. Maka demikian juga dengan surat ini, ketika Petrus mengatakan akhirnya, inilah pencapaiannya. Salah satunya nanti kan kita lihat adalah seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara, penyayang dan rendah hati. Jadi ada indikatornya. Indikatornya adalah seia sekata. Walaupun memang kalau kita namanya berumah tangga, tetap juga terkadang ada tak seia dan tak sekata gitu ya. Bagi kita orang yang sudah berkeluarga pasti tahu ya perasaannya gimana ya. Tapi mungkin bagi yang belum, mungkin belum tahu ya. Walaupun kami sebagai seorang hamba Tuhan, ada kala di situ tak seia dan tak sekata gitu ya. Jadi perasaannya itu dak-dik-dukser gitu ya. Kenapa? Karena satu rumah yang sempit harus berjalan selisihan, padahal di situ lagi tidak enakan begitu ya. Senggolan pun rasanya enggak nyaman gitu. Karena apa? Tak seia dan tak sekata. Tapi Bapak Ibu serta saudara, apa yang mau dirindukan oleh Rasul Petrus pada waktu ini adalah bahwa setiap pasangan, berbagai macam backgroundnya, latar belakangnya, apakah pendidikan, apakah keluarga dan yang lainnya, semuanya itu disimpulkan di dalam satu kasih Kristus, harus seia sekata. Wah, tapi susah Bapak Ibu. Walaupun memang akhirnya itu adalah supaya seia dan sekata, tapi memang butuh perjuangan. Nggak hanya berkata, masa Bapak nggak tahu aku dari dulu kayak gitu ya. Ataupun mungkin juga mengatakan, masa Mama nggak tahu aku kan dari dulu kayak gitu. Nggak bisa seperti itu ya. Artinya ada yang satu nanti tinggi, ada yang satu rendah. Kebalikan, kadang nanti ada yang satu, ada juga yang rendah, sama-sama membangun. Apalagi kalau kita belajar tentang bahtera pernikahan, tentu kita akan bisa melihat bagaimana sebenarnya bahtera pernikahan yang ada di dalam keluarga Kristen tidak terjadi di dalam satu malam. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, pernikahan bukan sekedar tempat menemukan kenyamanan.
Walaupun ada kata orang pada waktu pacaran, kaulah bulanku, kaulah bintangku, begitu ya, selalu ya. Apalagi kalau orang yang baru berpacaran gitu ya. Megang pundaknya aja langsung duduk gitu ya. Ini awal-awal gitu ya. Seolah-olah aku kok nyaman ya bicara sama kamu. Ya, itu awal-awal gitu ya. Aku kok nyaman bicara. Makanya Bapak Ibu, ada hal yang berbeda begini. Pada waktu orang berpacaran, itu tanpa topik tidak kehabisan bahan ya. Tanpa topik entah apa aja yang dibicarakan. Mobil lewat dibicarakan, orang lewat dibicarakan, apa aja dibicarakan, bisa nyambung. Tapi Bapak Ibu, begitu sudah menikah, banyak topik. Tapi apa? Diam. Banyak topik yang dibicarakan. Entahkah itu uang, entahkah itu anak, entahkah itu apa. Banyak sebenarnya. Tapi bisa diam. Nah, jadi ada sesuatu yang berbeda yang kita bisa melihat. Bahwa ketika awal dikatakan, kalau aku bicara sama kamu nyaman gitu. Maka konsep awal ketika kita boleh menikah, akan boleh berbicara tentang bagaimana kita bisa menemukan kenyamanan. Siapapun itu. Maka kita nggak bisa pas dengan A, B, C, dan D. Aku pasnya bisa sama kamu. Karena aku nyaman sama kamu. Tetapi di dalam perjalanannya kita bisa menemukan ada hal-hal yang berbeda. Ada hal yang pada akhirnya itu bisa menjadi tidak nyaman, tetapi sebenarnya itu bisa menjadi satu kenyamanan karena kita sudah semakin mengasihi. Makanya salah satu kuncinya, Bapak Ibu, ketika kita tidak berada di dalam kasih Kristus, siapapun kita nggak akan terlepas daripada namanya selfish atau ego kita sebagai suami dan juga sebagai istri. Nah, kenyamanannya di mana? Nggak ada lagi. Apalagi kalau sudah sampai berdiam ataupun kalau sudah sampai nggak lagi komunikasi, maka pasti akan sangat sulit sekali. Padahal kalau kita bisa melihat ketika kita berada di dalam pernikahan, maka hal yang paling utama yang boleh kita pikirkan selain daripada persekutuan kita dengan Kristus adalah komunikasi. Nah, semakin kita dalam, semakin kita jauh, terkadang komunikasi itu nggak lancar lagi. Atau komunikasinya itu hanya basa-basi saja. Nggak pada waktu seperti pacaran, dalam sekali ditanya, bagaimana keadaannya, udah makan atau tidak. Kalau sekarang udah makan mah, lebay, nggak usah tanya lagi. Gitu ya. Apalagi tanya-tanya seperti itu ya. Padahal sebenarnya Bapak Ibu, komunikasi untuk hal-hal yang terkadang nggak penting pun kita bisa bicarakan sebagai pasangan suami istri. Nah, kalau kita sebagai orang yang sudah menikah, terkadang itu hanya formal saja. Sehingga setelah semuanya itu menjadi formal, akhirnya itu pun sudah ditinggalkan. Akhirnya apa? Udah tahunya dia itu. Nah, ini bahasanya susah. Udah tahunya dia itu. Rupanya pasangannya nggak tahu. Akhirnya yang terjadi apa? Kupikir bapak tahu. Kupikir mama tahu. Bapak Ibu serta saudara, kenyamanan yang sebenarnya boleh kita dapatkan sebenarnya karena bersumber daripada keinginan yang ingin dipuaskan. Maka di dalam kenyamanan itu, maka akan nanti pada akhirnya kita bisa mendapatkan bagaimana peranan kita sebagai suami, peranan kita sebagai istri, supaya keadaan itu pada akhirnya bisa nyaman. Nah, tetapi kalau ini nggak dibangun, apa peranan suami, apa peranan istri, apa peranan bersama tidak dibangun, ya makanya pasti nggak akan mendapatkan. Maka Bapak Ibu kita bisa melihat sebenarnya pernikahan kalau dicari untuk kenyamanan pasti kita akan menjawabnya semuanya masih berproses. Kenapa saya tahu dan semakin yakin Bapak Ibu? Orang tua saya kan masih hidup, Opung Dolitia namanya, sama Opung Borutia. Saya melihat semakin tua, semakin banyak aja yang cekcoknya. Cekcoknya sebenarnya bukan cekcok berantem gitu ya. Tetapi ada hal-hal yang terkadang kecil saja, itu bisa menjadi nggak nyaman. Saya berpikir, kalaulah seharusnya sudah semakin mengetahui gitu ya, sudah semakin mengetahui, ini kan seharusnya semakin nyaman. Tapi terkadang enggak. Semakin kadang semakin tua, ya,
semakin ada hal-hal yang membuat daripada pasangan itu tidak nyaman. Nah, ini apakah yang terjadi karena memang dia tidak dipahami atau tidak mau memahami? Sehingga pada akhirnya, walaupun sudah semakin tua, tidak menjadi jaminan kalau itu akan menjadi lebih nyaman. Apalagi kalau prinsip di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga, kita mulai atau dimulai dengan, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu. Ini akan berpikir, kenapa aku harus tunduk kepada suami saya? Gitu ya. Kenapa saya harus tunduk kepada suami saya? Maka Bapak Ibu, sebelum nanti kita masuk ke dalam bagian itu, ketika satu tempat ataupun pernikahan yang boleh kita bisa melihat itu adalah sarana Tuhan untuk mengubahkan hidup kita. Kalau awal kita boleh mendoakan pasangan kita, itu adalah sarana kita untuk bisa pada akhirnya melihat, oh, bersama dengan kamu aku nyaman. Tapi Tuhan ubahkan itu supaya mengubahkan kita, karena kita tahu Bapak Ibu, ternyata banyak kelemahan, kekurangan yang saya miliki. Kalau dulu sebelum menikah, pasti kita nggak tahu apa kejelekan kita. Tapi begitu kita sudah menikah, ketika kita dipersatukan di dalam Tuhan, maka sudah Tuhan mulai tunjukkan melalui pasangannya kita. Ternyata apa yang ada di dalam diri saya banyak kekurangannya. Yang saya menganggap bahwa saya itu sudah perfect. Yang banyak saya menganggap bahwa saya itu sudah sempurna. Bagaimana? Dari sini kita bisa paham Bapak Ibu, bagaimana kesabaran Kristus Yesus atas dosa dan pelanggaran yang boleh kita perbuat. Bukan sekali kita salah, bukan 2 kali kita salah, bukan 3 kali kita salah, berkali-kali kita datang kepada Tuhan. Tuhan, aku salah, mohon ampun. Tuhan, aku salah, aku mohon ampun. Maka gambaran keluarga itu adalah relasi bagaimana Kristus juga dengan jemaatnya. Baik itu di dalam kitab Timotius juga atau di dalam kitab Efesus juga, bagaimana gambaran keluarga itu adalah hubungan relasi yang digambarkan Kristus dengan jemaatnya. Maka ketika kita bisa melihat agak jengkel sekali kita dengan pasangan kita, pasti ada satu kali kita jengkel. Saya juga pernah Bapak Ibu jengkel. Tapi saya bisa melihat ternyata inilah kesabaran Kristus kepada umatnya, kepada jemaatnya, kepada kita semua. Karena bukan sekali atau 2 kali kita mengalami minta ampun kepada Tuhan. Berkali-kali kita datang, tetapi Tuhan boleh mengampuni dan juga menolong kita. Maka kalau itu adalah gambarannya, itu akan menolong kita supaya pada akhirnya itu akan bisa melihat tentang gambaran Kristus dalam kehidupan kita. Nah, kita bisa melihat Bapak Ibu secara khususnya, apa itu pernikahan? Kalau di dalam Efesus pasal 5 ayat 32 dikatakan, rahasia ini besar, tetapi yang aku maksudkan ialah hubungan Kristus dan jemaatnya. Jadi kalau kita bisa melihat pernikahan itu adalah sebuah relasi antara Kristus dan juga jemaatnya yang tergambar jelas di dalam sebuah keluarga. Yang tergambar jelas di dalam hubungan antara suami istri, karena tidak ada hubungan yang paling dekat di dalam dunia ini kecuali suami dan istri. Ya, kalau pada zaman sekarang ya mungkin ada hal yang seperti itu, tetapi pasti tidak akan ada. Maksud saya adalah hal yang keliru, yaitu adalah perselingkuhan. Karena kata mengetahui di dalam bahasa Yunani itu adalah ginosko. Ginosko itu maksudnya mengetahui antara suami dan istri bagaimana keberadaan yang tidak ada yang tertutup sama sekali. Tetapi di sini kita bisa melihat ada hubungan yang paling dekat antara Kristus dengan jemaatnya yang sangat sekali terbuka. Maka kalau kita bisa membangun keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan, tentu dengan pertolongan Tuhan, maka kita akan bisa mengetahui rahasia itu Bapak Ibu. Orang bertanya, apa rahasia itu? Itu hanya akan didapat ketika kita bisa mengetahui
ketika kita bisa tahu arti relasi itu, ketika kita memahami hubungan itu. Tetapi kalau kita nggak mendapatkan apa hubungannya itu, maka kita nggak bisa paham rahasia itu apa. Maka ketika surat Petrus juga disampaikan, mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7, itu hanya akan menjadi beban saja. Bukan menjadi satu bagian di dalam kehidupan kita, yang pada akhirnya, oh memang ini yang harus aku lakukan. Jadi tidak hanya mempersalahkan, oh enak kali aku tunduk sama dia. Oh enak kali aku mengasihi dia. Dia pun gak mengasihi aku. Tapi bagaimana relasi itu terjadi? Bagaimana Kristus Yesus itu boleh menjalin ada satu komunikasi yang lebih dekat dengan jemaatnya. Kemudian apa dikatakan Efesus 5 ayat 31 sebelumnya? Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Maka ketika kita ambil daripada Efesus pasal 5 ayat 31, ada peran laki-laki, ada peran perempuan, ada peran suami, ada peran istri. Kenapa? Karena mereka khususnya dalam ayat 31 tadi, laki-laki meninggalkan ayah dan ibunya. Demi apa? Atau tujuannya apa? Bersatu dengan istrinya. Maka sebagai laki-laki, kita harus memiliki tujuan. Sebagai suami, Bapak Ibu, kita harus memiliki tujuan. Tujuan kita tentunya apa? Bersatu dengan istri kita dan kemudian memuliakan nama Tuhan. Jadi bukan hanya tujuannya untuk cepat kaya. Tujuannya bukan hanya supaya apa? Cepat dapat uang banyak, enggak. Karena proses yang terjadi di dalam pernikahan itu, bagaimana kita diajari sampai kepada maksud yang mulia adalah memberitakan Injil. Tapi kalau tujuannya sudah bergeser bukan lagi kepada Kristus, tetapi tujuannya supaya kami bisa dipandang orang, ini sudah mulai bergeser. Kenapa bisa demikian Bapak Ibu? Karena tujuan pernikahan bukanlah sampai kepada harta dunia, harusnya sampai kepada apa yang dilakukan oleh Kristus, menyenangkan hati Bapa. Demikian juga dengan kita. Keluarga, suami dan istri, endingnya harus sampai kepada menyenangkan hati Bapa. Jadi di awal ini menjadi satu pertanyaan kepada kita. Apakah keluarga kita sudah bawa kepada Tuhan? Dilema sekarang Bapak Ibu yang saya bisa melihat adalah kita banyak kekurangan waktu oleh karena kesibukan yang kita lakukan. Mulai dari pagi sampai juga dengan malam, kemudian kita bekerja dan kemudian banyak melakukan aktivitas. Tapi kita lupa ada waktu persekutuan bersama dengan Tuhan. Kita tidak punya waktu bersama pasangan kita berdoa bersama-sama. Kita tidak lagi ada waktu untuk boleh bercakap-cakap firman Tuhan bersama dengan anak-anak kita. Terlebih ada tensi yang lebih tinggi lagi karena ada tekanan di tempat pekerjaan. Gak usah dulu tanya aku, besok saja. Rupanya besok juga ada masalah yang sama, terus akan bergulir hal yang sama. Maka persekutuannya di dalam Tuhan nggak akan sampai. Alasan salah satu adalah kesibukan. Bapak Ibu serta saudara, saya tidak mengerti, terkadang kita bisa memahami firman Tuhan, tetapi terkadang di satu sisi kita mengabaikan firman Tuhan. Pada waktu keluarga itu di dalam keadaan yang sulit, dalam keadaan yang mungkin berpikir ini gimana keluarga kami, ternyata di situ sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Dan kemudian kita berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong keluarga kami. Tetapi endingnya Bapak Ibu justru tidak ada. Beberapa waktu yang lalu, ketika saya pulang pelayanan dari Batam, Bapak Ibu, kemudian ada seorang ibu datang ke rumah dan dilayani oleh istri saya terlebih dahulu begitu. Kemudian siangnya saya datang sampai baru kami sama-sama. Pada waktu udah bercerita satu dengan yang lain,
satu pun tidak mau ada yang mendengar. Coba dulu Pak Pendeta bilang sama dia supaya dia dengar dulu. Padahal saya baru datang Bapak Ibu, saya sudah disuruh supaya mendengarkan dia, begitu ya. Sama juga, suaminya juga bilang, tolong kasih tahu itu dulu Pak Pendeta, supaya istriku mendengar dulu apa yang aku bilang. Karena tensi sudah tinggi sekali. Karena dua-dua pingin mau didengarkan. Dan pingin hari itu selesai masalah. Apa bisa? Nggak bisa. Kenapa? Karena permasalahan mereka sudah seperti benang kusut yang perlu harus pelan-pelan dilepaskan. Terkadang Bapak Ibu kita tidak menyadari keluarga kita sudah sampai ke situ karena kita tidak mengerti lagi sebuah relasi kita suami istri dan juga kepada Kristus. Dan salah satunya penyebabnya adalah kesibukan. Kita kekurangan waktu terkadang untuk keluarga. Bukan karena masalah aku bisa, keluarga sana bisa kok dia bawa ke tempat tamasya, aku kan gak ada uangku. Bukan masalahnya itu. Tetapi bagaimana kita bisa berkomunikasi yang dekat, intim. Bersama dengan pasangan, bersama dengan suami, bersama dengan istri. Dan kalau Tuhan izinkan ada anak, bersama dengan anak-anak. Dan sekarang itu sangat sulit sekali. Yang ada, kalau ada uang, gampang semuanya itu. Buktinya, banyak perceraian. Walaupun banyak uang, tidak menjadi solusi. Justru apa Bapak Ibu? Kalau kita pahami sekarang psikologi daripada pernikahan, kenapa banyak yang pada akhirnya menjadi masuk ke dalam perselingkuhan dan lain semuanya? Cuman satu sederhana, karena ada yang mau mendengarnya. Padahal kalau kita bilang, kok mau dia sama dia ya? Jeleknya, nggak ada uangnya. Tapi dia mau mendengar. Makanya terkadang kita kalau bisa dalam bagian ini kita bisa melihat adalah ketika ada hal yang mungkin kita sampaikan, ada keluhan. Ada hal-hal yang mungkin tidak tersampaikan di dalam keluarga. Karena apa? Kesibukan. Sehingga begitu ada yang mendengar, rasanya ada yang memperhatikan. Padahal cuma ngasih telinga saja Bapak Ibu. Nggak ngasih nafkah. Cuma ngasih telinga doang. Tapi begitu rasanya dihargai sekali, diperhatikan sekali, sehingga pada akhirnya keluarga itu tidak menjadi keluarga yang utuh. Maka dari sini kita bisa melihat sebenarnya peran laki-laki ada, peran daripada istri itu ada. Maka kalau kita bisa melihat, apakah hubungannya itu yang dimaksudkan dalam bagian ini adalah hubungan Allah dengan manusia itu juga adalah sebuah perjanjian yang dimasukkan ketika dia menikah. Kemudian ada hamba Tuhan berkata, mari kita dengarkan bagaimana janji nikah mereka. Itu relasi, itu hubungan. Demikian pula hubungan pernikahan itu ada di dalam sebuah perjanjian. Maka kita bisa melihat tidak hanya perasaan, tetapi juga mengikat secara serta adanya totalitas kehidupan yang kita. Makanya kita berbicara tentang ketertundukan tanpa mengerti hubungan, tanpa mengerti perjanjian, maka itu akan menjadi beban. Itu akan menjadi beban di dalam keluarga kita. Kenapa saya harus dengarkan dia? Kenapa saya harus mau mengikuti apa kata dia? Karena sesungguhnya kita tidak ada hubungan yang kita pahami tentang perjanjian tersebut. Jadi Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, kalau kita bisa melihat bahwa pernikahan itu adalah panggilan seseorang yang di dalamnya ada sebuah covenant atau ada sebuah perjanjian. Seperti yang sudah boleh kita lihat tadi di dalam sebelumnya, bagaimana antara Allah dengan manusia ada perjanjian, pernikahan juga ada perjanjian. Demikian juga di dalam kita boleh bersama-sama, boleh menikah, Bapak Ibu, di situ juga ada sebuah covenant, mencerminkan sebuah hubungan. Jadi dari sini kita bisa memahami ketika kita tahu bahwa itu adalah sebuah panggilan, maka menikah itu bukan hanya sebatas aku suka kamu, kamu suka saya. Tidak.
Tetapi artinya apa yang akan mau dibangun di dalam semuanya itu, sehingga apa? Apa yang Allah inginkan di dalam keluarga itu akan tercapai. Yaitu adalah kasih Kristus tadi. Setidaknya ketika kita memahami arti daripada relasi maupun juga dengan perjanjian, maka tahu kita apa yang mau kita capai di tengah-tengah keluarga kita. Apa yang akan mau kita bangun di tengah-tengah keluarga kita, apa yang akan mau kita bentuk di tengah-tengah keluarga kita, apa yang mau akan kita dirikan di tengah-tengah keluarga kita, maka kita akan pasti mengetahuinya di dalam perjanjian di dalam Kristus Yesus tadi. Kenapa Bapak Ibu? Karena pernikahan itu juga adalah panggilan. Kalau itu adalah panggilan, itu adalah kesempatan, itu adalah anugerah, itu adalah satu hal calling bagi kita untuk kita bisa melakukan sesuatu di dalam keluarga. Karena ada juga orang yang tidak menikah. Karena ada orang juga yang belum mempunyai pasangan. Tetapi ketika Allah boleh izinkan kita menikah, itu bukan hanya serta-merta karena saya ganteng, karena saya cantik, karena saya punya uang, karena saya ada ini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi di dalam kekristenan, pernikahan itu sendiri pun adalah panggilan di mana pada akhirnya kita bisa melakukan sesuatu dalam kerajaan Allah. Karena ujungnya nanti semuanya itu adalah sampai kepada bagaimana keluarga ini membawa kepada Kristus. Bukan hanya kepada diri kita, tetapi membawa sampai kepada Kristus. Jadi kalau saya tahu saya menikah itu adalah panggilan Tuhan, apa yang harus saya lakukan adalah berjuang di dalamnya. Bapak Ibu, untuk mengasihi itu nggak gampang. Kalau mengasihi untuk orang yang kita kasihi tanpa ada masalah, itu sangat mudah. Tapi kalau mengasihi untuk mungkin orang yang nggak punya kasih kepada kita, itu akan sangat sulit sekali. Demikian juga, walaupun kita terkadang itu sudah boleh di dalam Kristus, ada kalanya tensi di dalam pernikahan itu, ada hal yang tidak nyaman, dan kita berjuang untuk mengasihi. Apalagi kalau kita mungkin laki-laki, ya walaupun nggak semua, ya terkadang kita untuk boleh mengatakan, katakan lampuannya minta maaf, ataupun ayo kita perbaiki, itu sulit sekali. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus? Justru manusia yang sudah salah, manusia yang sudah berdosa, justru Kristus Yesus yang mati di atas kayu salib, supaya manusia yang berdosa tadi bisa diselamatkan. Maka nanti di akhir daripada firman ini saya tunjukkan bagaimana seharusnya ke situ yang harus kita lakukan. Wah, kalau begitu berat lah ya Pak, kalau gitu. Ya memang berat. Tapi bukankah kalau kita menikah bukan karena seperti Siti Nurbaya zaman dulu kan begitu? Yang dipaksakan. Kalau sekarang kan tidak. Maka begitu menikah, siapa yang suruh menikah? Ya kami berdua. Tapi kenapa nggak diperjuangkan? Ya karena saya melihat nggak lagi pas. Dari mana kita bisa tahu nggak pas? Dan yang sering boleh terjadi ketika ada konseling gitu Bapak Ibu, kami bisa menemui, bahkan terkadang ada yang mengatakan, mungkin aku cocok sama dia. Dari mana dia tahu bisa cocok sama dia? Apa dia udah pernah coba? Atau ada sesuatu hal yang lain? Padahal sebenarnya ketika kita mengetahui bahwa pernikahan itu adalah panggilan seseorang, panggilan kita, apapun yang terjadi di tengah-tengah keluarga, badai seperti apapun, seperti lagu tadi, di tengah ombak dan arus pencobaan. Kami 19 tahun menikah Bapak Ibu, tidak semuanya senyum-senyum. Tidak. Kami sudah 19 tahun menikah, tapi juga terkadang ada di situ geramnya. Tapi kami, Bapak Ibu, kalau kami lagi marah-marahan, kami nggak besar-besaran suara. Ya, kami silent. Ya. Kenapa Bapak Ibu? Karena juga sudah terlatih, gitu ya. Kan nggak enak nanti ada jemaat datang begitu ya. Wih, Pak Pendeta kami kayak gitu juga, gitu, sama gitu. Enggak,
kami silent gitu ya. Silent. Yang lebih sering terjadi waktu kunjungan, Pak, Ibu kok nggak ikut? Iya, ada kerjaannya. Yeah. Padahal tadi berantem, Ibu ya. Padahal tadi berantem. Iya, ada kerjaannya gitu ya. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, walaupun ada badai atau situasi bagaimana yang terjadi di tengah-tengah keluarga kita, di situ panggilan kita bekerja. Bagaimana kita bisa mengasihi istri kita? Bagaimana kita bisa mengasihi suami kita dalam keadaan yang seperti itu? Walaupun mungkin pada hari yang sama ketika gejolak itu terjadi, mungkin sangat sulit. Maka ketika firman Tuhan mengatakan jangan amarahmu itu nggak selesai sebelum matahari itu terbenam, itu benar Bapak Ibu. Karena begitu itu terus masuk hari kedua, terus masuk hari ketiga, terus masuk hari berikutnya, yang timbul adalah akar pahit. Maka ketika terjadi berantem sekali lagi, nanti akan keluar itu. Pantaslah dulu bapak dulu kayak gini ya. Pantaslah dulu mama kayak gini. Yang dulu Bapak Ibu, Tuhan Yesus aja udah ampuni. Tuhan Yesus udah ampuni gitu ya. Tapi dia pantas dulu kayak gini. Padahal waktu hari berantem, ayolah kita semua saling maafan. Jangan lagi ingat ya Pak. Jangan lagi kita ingat ya Mak. Udah selesai. Tapi pada waktu gejolak muncul, pantas katanya. Waduh, kok bisa pantas gitu ya. Bapak Ibu berarti belum selesai. Maka ketika kalau kita mengetahui pernikahan itu adalah panggilan bagi kita, bagaimana sebenarnya kita itu bisa untuk boleh melakukan sesuatu bagi keluarga kita. Maka kita katakan tadi, bercermin kepada apa yang dilakukan oleh Kristus Yesus kepada kita tidak gampang. Karena kita mengasihi orang yang kita nikahi. Tetapi Kristus Yesus mengasihi musuhnya. Tetapi kita mengasihi orang yang kita nikahi. Dan itu pun adalah sesuatu yang sangat sulit terjadi. Jadi ada istilah bagaimana kita mencintai seumur hidup. Kalau bahasa karonya teman metua. Oh iya. Yakin nih. Iya. Harus yakin dong gitu kan. Bahwa ini teman saya sampai seumur hidup. Jadi gelombang apapun yang boleh terjadi di dalam pernikahan itu tadi, adanya sebuah komitmen yang harus dijalankan setiap pasangan untuk mengasihi, bahkan dalam situasi yang tidak mendukung sama sekali. Kita belajar mengasihi kekurangannya. Kita belajar mengasihi apa yang mungkin kita anggap jelek di mata kita ini, dianya, istri kita atau pasangannya kita. Sehingga kita bisa mengetahui inilah teman saya seumur hidup apapun yang terjadi. Sehingga terkadang Bapak Ibu, ketika kita tidak bangun itu, orang nggak akan pernah tahu apa yang terjadi di rumah tangga kita. Pasti tidak. Bisa saja Bapak Ibu, orang menganggap kita baik-baik saja, tapi kita juga sudah pisah ranjang. Satu di kamar utama, satu di kamar depan. Begitu. Karena nggak tahu orang. Kenapa? Karena sudah terjadi ada relasi hubungan yang tidak baik. Apakah ini akan menjadi satu bagian di mana kita akan mencintai seumur hidup? Jadi Bapak Ibu serta saudara, kita semakin bisa melihat bagaimana relasinya semakin terbuka. Kita semakin mengetahui ternyata ini yang harus saya lakukan kepada pasangan saya. Nah sekilas mari kita lihat sebentar di dalam 1 Petrus ini, bagaimana peran suami istri di dalam keluarga seharusnya. Apa yang menjadi peran suami, apa yang menjadi peran istri di dalam keluarganya. Dua-duanya punya peran. Itu yang harus kita lihat, pegang. Tidak boleh kalau suami itu adalah kepala, bukan maksudnya dia itu adalah seperti otoriter. Tidak. Suami punya peran, istri punya peran. Jadi artinya di sini ada keseimbangan antara suami dan istri dan tidak ada yang boleh mendominasi. Walaupun di dalam keputusan dan memimpinnya itu bersama sebagai pemimpin suami yang memimpin daripada istri.
Tetapi di situ tidak ada yang namanya seperti otoriter. Harus gini, harus gini, harus gini. Tanpa ada diskusi. Dalam sebuah rapat, Bapak Ibu, walaupun di situ ada ketua, apakah anggota itu tidak dianggap? Dianggap ya. Pendapat dari fraksi sana apa? Pendapat dari fraksi ini apa? Pendapat dari sini apa? Kemudian disimpulkan. Kalau begitu, seperti ini Pak Ketua. Ketua di sini bukan artinya sebagai ruler. Bukan sebagai ini harus. Kamu harus seperti ini, tidak. Tapi di sini ada satu keseimbangan di mana istri juga punya peran dan juga di situ adalah suami juga punya peran. Maka di awal tadi sudah boleh kita sampaikan, begitu tidak ada komunikasi di antara suami istri dalam keluarga, maka nggak akan capai apa yang menjadi tujuan daripada Kristus. Itu nggak akan tercapai, Bapak Ibu. Sehingga yang ada hanya, ingat nggak firman Tuhan? Cuman kuat-kuatan aja. Istri harus tunduk kepada suami. Istri juga akan berkata, apa kata firman Tuhan? Suami harus mengasihi istri. Cuman begitu-begitu aja Bapak Ibu. Tapi nggak ada perubahan. Maka dari sini kita bisa melihat perannya suami istri dalam keluarga yang seharusnya. Kita akan melihat yang pertama, apa itu menjadi tanggung jawab suami. Tanggung jawab suami ini secara umum saja, karena secara detail pasti bisa kita lihat, karena salah satu juga keterbatasan waktu kita. Pertama, suami harus sebagai pemimpin rohani. Suami harus punya inisiatif, membawa istri, anak-anaknya untuk bisa di dalam punya persekutuan. Walaupun terkadang kalau kita bisa lihat di dalam budaya kita, terkadang lebih banyak istri yang mengajak anak-anaknya untuk beribadah dalam keluarga. Padahal tidak demikian. Oleh karena mungkin salah satunya kesibukan atau pekerjaan udah menjadi keletihan. It's okay, benar. Tapi masalahnya kita harus punya prioritas. Kita harus punya hal yang utama. Skala prioritas kita itu apa? Tapi kalau kita berpikir bahwa aku mendapatkan ini supaya cepat kaya saja, supaya mendapatkan harta saja, bukan relasi saya kepada Tuhan, ya maka nggak akan dapat. Sehingga yang terjadi apa? Oma, bawa itu anak-anak ke sekolah minggu. Oma, bawa itu PA. Oma, ajari dia baca Alkitab. Suaminya kemana? Aku nanti aja, masih ada kerjaanku ini. Padahal kita bisa melihat Bapak Ibu, bagaimana Yosua berkata, aku dan seisi keluargaku, aku akan menyembah kepada Tuhan. Maka ketika seorang suami itu tidak menuntun keluarga di dalam iman, doa, dan firman Tuhan, maka akan ada terjadi kesenjangan. Istrinya sudah pintar firman Tuhan, dibawanya kepada keluarga, sharing dia, ada suaminya akan bilang, jangan ajari aku. Padahal suaminya yang gak mau belajar. Istrinya PA, istrinya KTB, istrinya ikut pelayanan, dan lain semuanya. Begitu tadi kan Pak, ada firman Tuhan bagus seperti ini, gak usah ajari aku sudah tahu. Maka ketika ada hal yang terjadi seperti itu, ketika suami tidak menjadi pemimpin rohani, maka bagaimanapun bagusnya daripada iman rohani istri, ini akan mentok di dalam keluarga. Ini akan mentok dan selesai. Terlebih ketika aku kan pemimpin di dalam keluarga ini. Sehingga yang terjadi adalah tidak ada terjadi satu kebangunan rohani di dalam keluarga itu, karena peran suami sudah tergantikan. Tetapi sebenarnya dia nggak rela. Kalau suami ataupun mungkin kita laki-laki kan dikatakan oleh pemimpin, maunya juga semua hal harus boleh dipikirkan, diatur. Tapi untuk hal yang rohani justru kita tidak melakukannya. Makanya Bapak Ibu, kita sebagai suami
mari kita lebih rajin baca Alkitab. Mari kita lebih rajin bawa keluarga kita untuk bisa berdoa bersama, belajar firman Tuhan bersama-sama di tengah-tengah keluarga kita. Karena memang Kristus Yesus sebagai gambaran, dia yang membawa umatnya ini kepada Bapa di sorga. Demikian juga dengan kita sebagai suami, itu boleh sungguh-sungguh bisa membawa keluarga kita kepada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, di beberapa tempat yang kita bisa melihat bagaimana terkadang suami juga oleh karena dia tidak belajar daripada kebenaran firman Tuhan, tidak bisa menangkap apa pesan daripada firman Tuhan. Yang seharusnya dia bisa menangkap firman Tuhan itu, bawa kepada keluarganya, dan kemudian pada akhirnya untuk bisa memimpin keluarganya. Tetapi nggak bisa ditangkapnya oleh firman Tuhan karena dia tidak bisa memahami akan hal itu. Maka mari kita bapak-bapak semuanya untuk bisa menjadi pemimpin rohani di tengah-tengah keluarga kita. Yuk mari kita bangun mesbah keluarga kita. Kalau mungkin nggak bisa setiap hari, ya mungkin seminggu sekali. Ayo, ya maksudnya seminggu sekali, jangan pas hari Minggu. Hari Minggu kan sudah begitu ya. Jangan pas hari Minggu maksudnya. Di tengah-tengah minggu itu, ayo kita baca Alkitab. Kalaupun mungkin nggak tahu, apalagi kalau dulu ya saya di gereja yang lama begitu ya, waktu masih saya kecil, selalu kalau yang namanya pulung jabu-jabu, dulu kan saya di gereja itu waktu saya masih kecil, asal sudah disuruh doa, selalu dikatakan, ya saja ya ibu aja lah, kam saja. Sampai di tengah-tengah ibadah itu pun saling tunjuk-tunjukan. Dan akhirnya yang ngalah siapa? Istri. Ya, artota kita. Padahal hatinya sudah dongkol. Kemana bapak-bapaknya? Ya ada di situ. Tapi tidak ada peran yang muncul di situ. Jadi mari kita bapak-bapak untuk bisa membangun kerohanian keluarga kita. Karena peran yang utama dari suami adalah bawalah keluarga kita lebih dekat kepada Tuhan. Lebih daripada apapun yang ada di dalam dunia ini. Karena ketika kita punya Kristus Yesus, ketika kita punya Allah yang hidup, Allah pasti akan pelihara keluarga kita. Terkadang istilahnya gini Bapak Ibu, kita sebagai laki-laki udah kecapean, exhausted. Buat usaha ini kurang, buat lakukan ini kurang, buat ini juga istri nggak mengerti, buat ini anak juga nggak paham. Akhirnya kita sebagai suami terkadang kita mikir, aduh ini gimana? Tetapi Bapak Ibu, ada terkadang yang kurang, yaitu adalah kita tidak membawanya kepada Tuhan. Kita tidak bawa kepada Tuhan. Karena kita berpikir secara rasio, secara logika kita, kalau ini ada pasti nyaman, kalau ini ada pasti nyaman, kalau ini ada pasti nyaman. Tapi tidak pernah memikirkan rohani harus ada. Maka pada akhirnya kita bisa memahami apa yang boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Keluarga itu akan mengalami kekeringan. Rasa kegelisahan akan terus berlalu. Makanya Tuhan Yesus katakan, janganlah gelisah hatimu. Serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Tapi kalau di tengah-tengah keluarga itu tidak ada firman Tuhan, Bapak Ibu, bagaimana keluarga itu terlepas dari rasa gelisah? Bagaimana keluarga itu akan terlepas dari rasa kekhawatiran yang terus-menerus? Enggak akan bisa. Yang kedua adalah, peran suami adalah mengasihi istri. Dengan kasih yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi jemaat. Jadi hal yang kedua adalah mengasihi istri dengan kasih yang rela berkorban seperti Kristus mengasihi jemaat. Maka kalau kita lihat antara ayat 1 Petrus pasal 3 ayat 1 tadi, justru sebenarnya lebih berat. Bukan sebenarnya lebih berat atau lebih ringan, enggak. Maksud saya seperti ini. Justru tekanan yang boleh kita lakukan itu seharusnya lebih daripada hanya melihat istri saya sudah tunduk belum. Enggak. Justru lebih tanggung jawab kita, justru lebih
Katakan harus lebih besar, karena apa? Karena kita harus bisa dapat mengasihi mereka, mengasihi keluarga kita, mengasihi anak dan istri kita dengan kasih daripada Kristus. Seperti Kristus mengasihi jemaat. Bukan karena tadi dibuatkan sarapan tadi pagi, maka oke, ayo nanti malam kita makan. Bukan. Bukan karena tadi dipersiapkan pakaian, kemudian ayo kita lakukan ini. Tidak. Dalam keadaan yang seperti apapun, di dalam situasi yang seperti apapun, bisa dapat merendahkan hati untuk bisa membawa istri, untuk bisa membawa anak, sampai kepada pengenalan kepada Kristus Yesus. Maka saya katakan tadi, ketika kata kasih dibenturkan dengan ketertundukan, sebenarnya kata tunduk itu pun tidak lagi diperlukan. Karena apa? Begitu kita memberikan kasih kita, istri kita pun pasti akan mengasihi kita. Tidak perlu ada pakai ayat yang kemudian ini ayatnya tunduk. Tidak. Tapi begitu kita mencintai dia, begitu kita mengasihi dia, ketika kita memberi hidup kita ini. Gambarannya tadi Bapak Ibu, seperti Kristus. Bahkan apa? Nyawa pun harus diberikan untuk istri. Siap ya Bapak-Bapak? Nyawa loh, nyawa. Bukan gajian tanggal bulan pertama saja. Ini mah gajiku, gitu. Bukan. Seperti Kristus mengasihi jemaat, maka nyawa saya pun harus saya rela kasih sama istri saya. Maka Bapak Ibu, kalau kita hal ini sudah terjadi dalam kehidupan kita, maka walaupun memang ini ada ayatnya, kenapa? Karena memang ada beberapa pada waktu terjadi di dalam zaman Petrus, di mana istri-istri itu tidak tunduk kepada suaminya. Tapi begitu lagi lebih di dalam yang terjadi adalah karena suami memang gak mengasihi istrinya. Jadi dalam bagian ini ada hal yang sama yang terjadi. Tetapi kalau kita memahami apa prinsip, apa peran daripada suami, maka kita akan bisa mengetahui yang terjadi adalah harusnya kita sebagai suami harus mengasihi. Kalau harus makan hati, tidak apa-apa. Supaya istri bisa kenal sama Tuhan Yesus. Begitu ya Bapak-Bapak? Nah, jangan hanya makan jantung, jangan makan yang lain. Kalaupun aduh istriku kok kayak gini gitu ya. Menurut perspektifnya kita katakan ayo datang kepada Tuhan. Maafkan aku yuk. Ayo kita bangun keluarga kita. Apa yang perlu dirubah dari sikapku? Di mana Yesus tidak pernah menuntut kita. Tuhan Yesus bilang, aku mau menyelamatkan kamu, tapi apa yang udah kamu kasih sama aku? Tuhan Yesus nggak pernah bilang demikian. Bahkan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Marilah kepadaku hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat. Nggak ditanya apa yang udah kamu buat supaya ku kasih keselamatan. Nggak ada. Maka dari sini kita bisa, ketika kita memandang kepada kasih Kristus, maka dalam perjuangan itu bahkan harus nyawa kita pun kita berikan kepada istri kita kalau itu diperlukan. Maka iman Kristen harus sampai di situ. Kalau kita mengasihi dia, melakukan itu, karena ini adalah gambarannya, maka yang terjadi keluarga itu pasti akan sungguh-sungguh akan hidup untuk mengasihi Tuhan. Bapak Ibu serta saudara, kita lewatkan saja. Kita masuk ke dalam, nanti bisa dilihat. Kita akan lihat peran daripada istri. Ya, kita lihat dari peran istri. Yang pertama, penolong sepadan. Jadi mendukung dan melengkapi suami dalam keputusan dan pelayanan. Sebagaimana di awal, bagaimana istri itu adalah penolong bagi sang suami untuk bisa mengerti apa yang menjadi pimpinan Tuhan. Makanya kita bisa melihat istri pun harus melengkapi dirinya supaya bisa dapat menolong sang suami. Dan ini sudah sering kali diseminarkan
Dan juga kita bisa mengetahui Bapak Ibu kalau kenapa dikatakan sebagai penolong, karena memang ada bagian-bagian di mana suami itu lemah dan tidak bisa untuk bisa mengerti bagaimana untuk melakukannya. Maka dikatakan istri itu adalah penolong. Ketika kita bisa melihat di dalam tanggung jawab ataupun peran daripada istri, itu bisa mendukung dan juga melengkapi suami dalam keputusan dan pelayanannya, maka ada hal-hal di mana istri juga harus melengkapi. Belajar tentunya daripada firman Tuhan, apa yang harus boleh dilakukan. Kita masuk di dalam ayat 2 dan ayat yang ketiga tadi. Bagaimana suami dimenangkan karena apa Bapak Ibu? Kelakuan istrinya. Jadi dari sini kita bisa melihat ketika dia tahu bahwa aku ini adalah penolong, maka tindakannya adalah menunjukkan itu. Bagaimana kita juga bisa belajar dan kemudian pada akhirnya membantu suami supaya suami bisa mengerti atau terarah kepada jalan yang sudah boleh disepakati bersama. Jadi tidak hanya sebatas untuk memberikan, oh harus seperti ini, lakukan itu, dan lakukan. Tidak hanya sebatas seperti itu. Tetapi ketika istri bisa mendukung dan juga memperlengkapi dirinya untuk melengkapi suami, maka ini akan ada satu kesatuan. Sang suami tadi mengasihi dan juga sang istri melengkapi apa yang tidak ada. Makanya ada satu bahasa film begini, you are complete me. Wah, itu luar biasa. Dikatakan apa? Kamu menjadikan aku lengkap. Kamu menjadikan aku sempurna. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, walaupun di dalam yang kedua pengatur rumah tangga, mendoakan suami dan anak-anak, menjadi teladan dalam kelemah lembutan dan nikmat, semuanya itu menjadi satu kesatuan yang seorang istri juga harus boleh miliki di tengah-tengah keluarga. Ya walaupun sepertinya bahasanya agak sedikit berbeda, tapi sebenarnya sama. Bagaimana sebenarnya istri itu ada perannya juga, suami juga ada perannya, baik itu di rumah tangga, baik itu juga di tengah-tengah pelayanan, juga dua-duanya ini sama perannya ada. Maka ketika peran baik suami, baik itu juga peran daripada istri, ini akan menjadi satu kesatuan yang akan boleh pada akhirnya melihat apa yang harus boleh terjadi di tengah-tengah keluarga. Ini bisa nanti kita bisa lihat dan kemudian baca lagi di dalam firman Tuhan, Bapak Ibu. Nah, maka kita bisa melihat bahwa pernikahan bukan melulu tempat kita mendapatkan cinta, tetapi harusnya menjadi tempat belajar untuk saling mengasihi dan menghormati. Jadi ketika kita sudah mengetahui apa yang menjadi perannya kita, suami sudah paham apa yang menjadi perannya, istri sudah tahu apa yang menjadi perannya, makanya ini akan dapat menjadikan keluarga itu menjadi lengkap. Jadi tidak ada satu bagian, wah ini bukan bagian saya, ini bukan bagian saya, tidak. Tetapi suami punya perannya, istri juga punya perannya. Maka ini akan menjadi satu kesatuan yang utuh, yang pada akhirnya adalah menolong kita bertumbuh seperti Kristus. Nah, Bapak Ibu serta saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, maka kita akan bisa memahami sebenarnya bagaimana, ini yang bersama nanti bisa lihat, bagaimana peran kita suami sebagai pemimpin doa, kemudian istri pendukung doa, tugas bersama itu apa? Itu menumbuhkan iman keluarga, dalam emosional, dalam ekonomi, di dalam sosial, semuanya kita harus bisa belajar bersama-sama. Sehingga kita bisa dapat menolong kita, menolong pasangan kita, baik itu peran suami dan juga baik itu peran istri, supaya suami dan istri ini sampai kepada apa yang Allah inginkan di dalam kerajaan Allah, yaitu membangun keluarga itu. Suatu saat nanti Bapak Ibu, ketika tugas kita selesai dalam dunia ini, apa yang Allah katakan adalah bukan masalah berapa banyak yang kita miliki dalam dunia ini, dalam hitungan harta dan lain, tidak. Tetapi sesungguhnya adalah bagaimana kita bisa
mengambil peran kita masing-masing di tempatnya kita. Maka tadi saya katakan bahwa apa? Bahwa headship, ya, headship ini bukanlah rulership, ya. Headship sebagai kepala ini bukanlah rulership tadi. Dan kemudian istri, suami dimenangkan bukanlah dengan banyaknya omelan ataupun ocehan, tetapi dari bagaimana istri dapat memberikan kelemah lembutan dan teladan. Walaupun nanti akan berkata seperti ini Bapak Ibu, bagaimana aku bisa lemah lembut, Bapak pun kasar terus gitu. Ya itu pasti susah gitu. Bagaimana aku bisa lembut? Cuman masalahnya yang terjadi bukan hanya suami dan istri. Yang sering terjadi begini Bapak Ibu, kita bisa lembut di luar, tapi kita nggak bisa lembut di rumah. Makanya akan ada kecemburuan. Bapak sama sana ngomong bisa lembut, sama aku nggak bisa lembut. Mama sama sana lembut kali enaknya, tapi sama aku kok nggak bisa kayak gitu. Nah ini karena tidak ada keseimbangan tadi Bapak Ibu. Bahkan kita ngomong sambil senyum sama pasangan kita nggak ngomong sambil senyum, sambil menunjukkan, oh aku yang otoritas, oh aku yang pengatur di rumah tangga. Padahal sebenarnya kita bisa melihat ada satu kesatuan, perannya masing-masing, peran suami, peran daripada istri, itu ada satu kesatuan yang boleh tumbuh. Maka di dalam bagian ini yang seperti yang kita boleh katakan tadi Bapak Ibu, bahwa inilah yang akan diperbuat oleh Kristus Yesus, memberikan dirinya serta berkorban agar manusia dapat diselamatkan. Demikianlah kita seharusnya kepada pasangan kita masing-masing, sesuai dengan peran kita masing-masing. Apa yang menjadi peran kita? Maka Bapak Ibu kita bisa melihat bahwa kasih daripada Kristus, tanpa kasih Yesus dalam hidup kita, maka pernikahan akan menjadi ladang kekecewaan setiap pasangan. Ketika perannya tidak dijalankan. Ketika perannya tidak dijalankan, maka akan terjadi ladang kekecewaan. Kesimpulan ataupun yang terakhir Bapak Ibu, bahwa pernikahan adalah sebuah hubungan yang totalitas, yang di dalamnya ada peran kita masing-masing. Sebab ketika pernikahan, jika itu tidak ada totalitas mengasihi, totalitas memberi diri, semuanya totalitas. Sama seperti pada waktu pacaran berkata, gunung pun akan kudaki, lautan luas pun akan kuseberangi. Walaupun itu hanya sebuah lagu, kan begitu. Ketika istrinya sakit, nggak ditolongnya, kan gitu kan. Karena ada suatu hal gitu ya. Jadi Bapak Ibu, pernikahan itu adalah totalitas. Ketika kita menjalankan dalam peran kita masing, itu harus ada totalitas yang harus dipelihara, sebab Tuhan Yesus telah menunjukkan kepada jemaatnya. Jadi kebahagiaan sejati hanya di dalam Yesus. Bapak Ibu, pasangan kita pasti ada kalanya mengecewakan kita. Namun kasihilah dengan segenap hati, sama seperti Yesus yang telah mengasihi kita dalam keadaan kita yang buruk sekalipun. Biarlah kita boleh menjalankan peran kita sama-sama dan melihat ya apa yang Tuhan boleh inginkan. Di penghujung daripada khotbah ini, mari kita lihat di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-12. Kita hanya baca saja, kita tidak lagi ulas. 1 Petrus pasal 3 ayat 8 sampai dengan 12. Saya akan baca ayat 8, kita baca ayat 9, kita bergantian sampai dengan ayat 12. Saya mulai. Akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya dari yang jahat dan bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari kedamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar,
dan telinganya kepada permohonan mereka, tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami terus belajar sebagai manusia di dalam keluarga kami, peran kami sebagai suami, peran kami sebagai istri, ketika keluarga itu masih terus diperkenan Tuhan dan diizinkan Allah untuk boleh kami jalani bersama-sama. Kami tahu Tuhan ada kelemahan, ada kekurangan masing-masing, baik dari suami maupun dari istri. Tetapi kalau kami mengerti peran kami, apa yang harus kami perbuat dan apa yang harus kami lakukan bersama-sama, maka ya Tuhan, tidak ada hal yang berat untuk bisa kami lakukan bagi pasangan kami. Ajarlah kami Tuhan untuk mengasihi. Ajarilah kami Tuhan untuk menunjukkan kasih setia Kristus yang tercermin di dalam kehidupan kami ini. Mohon kiranya Tuhan akan menolong kami sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, yang sampai pada akhirnya kami menuntaskan pekerjaan Tuhan, pemberitaan Injil, sehingga orang-orang di luar pun melihat, inilah keluarga yang mengasihi Allah, inilah keluarga yang mencintai Tuhan, sehingga mereka mau datang kepada Allah. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan yang memberkati kami semua dengan kasih setia daripada Tuhan. Di dalam Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.